Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama admin dan masih dalam serial cerita Release Dead Witch ya. Sekarang udah masuk episode ke-51. Makasih pada semua yang udah setia ngikutin channel ini dari awal ya. Dan barang siapa yang baru mampir juga nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Masih di kota suci Hermes, tepatnya di dalam biara, para anak yatim yang mengurus gereja memohon untuk diselamatkan. Saat ini situasi di Holy City udah nggak kondusif. Situasi ini dimulai semenjak peperangan di Cold Wine Ridge, di mana Zero melawan Roland dan berakhir dengan kekalahannya. Sejak saat itu, persediaan makanan menipis tanpa suplai ulang. Saat ini, para anak yatim masih kuat imannya, terus-menerus berdoa kepada dewa agar diberikan keselamatan. Lalu masalah selanjutnya, gereja memobilisasi para pasukan penghakiman atau Judgment Army dan para pendeta untuk pergi meninggalkan kota ini. Ini disebabkan karena katedral tiba-tiba tenggelam dan menyebabkan para pengikut meninggalkan gereja. Dan akhirnya hanya tersisa beberapa pengikut. Dan perintah terakhir mereka adalah untuk mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Karena kacaunya sistem di gereja ini menyebabkan adanya beberapa tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para pendeta yang tersisa. Salah satunya ya ini, lihat cewek masih muda perawan langsung disikat dah. Dari balik pintu, semuanya semakin waspada untuk mempertahankan diri dari pendeta itu. Karena kan semua anak yatim itu adalah cewek ya, jadi rentan lah. Pada akhirnya, tindakan semena-mena pendeta itu membuat para cewek-cewek biarawati ini geram. Mereka bertekad untuk melawannya. Dan pada malam hari, mereka langsung menuju kamar si pendeta bejat itu dan menciduknya. Dan tentu saja lagi olahraga malam ya kan. Kebayang gak tuh, lagi olahraga malam malah diciduk tetangga. Hahaha. Baru aja diciduk langsung penggal deh. Setelah masalah pendeta ini kelar, langsung ada masalah baru lagi. Pasukan kerajaan Dawn tiba-tiba menyerang kota ini. Mereka langsung bertahan sebisanya dan untungnya yang muncul adalah Isabella. Mereka ini sudah bersumpah untuk tidak meninggalkan biara sampai mati. Tapi selain itu, jika meninggalkan biara ini, tidak ada tempat mereka untuk pergi. Jadi ya bingung ujung-ujungnya. Sekarang mereka semua menunggu perintah Isabella. Dan pada akhirnya Isabella menceritakan apa yang terjadi belakangan ini, di mana kerajaan Grey Castle sudah menjadi aliansi gereja dan para biarawati ini akan diarahkan untuk membangun kembali eksistensi gereja di kota suci lama. Mendengar perintah Isabella, para biarawati ini bersyukur dan berterima kasih. Masih ada harapan untuk mengabdi di gereja. Baru kali ini Isabella mendapatkan ucapan terima kasih dengan tulus. Dulu semenjak dia menjadi penyihir murni, dia banyak mendapatkan kecaman, kutukan, dan kebencian dari masyarakat sekitar. Baru kali ini dia merasakan bagaimana rasanya dicintai. Mungkin inilah tujuan Roland memerintahkan dirinya untuk menangani para biarawati dan anak-anak yatim. Kembali ke barak, Roland membaca laporan dari kota suci Hermes. Tidak ada perlawanan dari mereka. Para petinggi menghilang perlahan belakangan ini. Kondisi kota luarnya juga terlihat kosong. Sekarang Roland dan pasukannya sedang menuju Hermes. Sesampainya di sana, kota ini benar-benar ditinggalkan oleh para petinggi dan mereka meninggalkan pembawa pesan untuk Roland Wimbledon. Di distrik berbeda, ada satu gereja cabang yang isinya adalah si pembawa pesan itu. Si pembawa pesan ini marah setelah melihat Roland Wimbledon. Dia memarahinya. Menurutnya, suatu kesalahan menghancurkan gereja karena akan ada mimpi buruk yang datang ke depannya. Mendengar itu, Roland paham apa yang dia maksud, yaitu adalah para ras iblis, Battle of Divine Will yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, dan lain sebagainya. Pendeta ini gak menyangka Roland tahu semuanya. Mau menyalahkan Isabella karena membocorkannya, tapi Isabella juga nggak bocorin informasi ini. Selama ini gereja sudah terlalu meremehkan Roland Wimbledon. Pada akhirnya si pendeta ini dipenjara. Berkat Isabella, situasi pemerintahan gereja dapat diperbaiki dengan mudah. Setelah ini dia akan mendapatkan bayarannya. Entah dapat makan gourmet dan chow string atau ditukar dengan gold royal juga boleh. Dan kedepannya Isabella juga bisa membantu untuk menjadi agen lagi seperti sekarang ini. Dan singkat cerita,
Pasukan membongkar isi gudang untuk mencari pil gila. Ditemukan sebanyak lebih dari 420.000 butir. Pil gila itu dimusnahkan sepenuhnya tanpa tersisa. Karena memang tujuan ke kota suci Hermes ini memang untuk memusnahkan pil gila yang tersisa. Setelah ini, waktunya menunggu Iron X menaklukkan kota-kota wilayah timur dan bersatu di sekitar sini lalu menyerang kerajaan Dawn bersama-sama. Saat waktu-waktu santai ini, Roland berniat untuk menuju tempat ilusi di dalam biara, tempat di mana orang bisa melihat rekaman kejadian masa lampau. Kita sebut Land of Illusion. Sudah sampai di tempat keramat ini, Roland melihat ada banyak foto berjejer di dinding. Mereka ini adalah paus-paus terdahulu. Setiap paus ditempel di sini, dan di ujung lorong, paus pertama yaitu Alice, Ratu Storval. Land of Illusion ada di belakang lukisannya Alice. Di sana sangat gelap. Setelah perangkat diaktifkan, setiap orang akan melihat proyeksi rekaman masa lalu. Rapat pada saat Battle of Divine Will pertama selesai. Ini adalah saat dimana dibentuknya Witch Federation dan 3 kerajaan. Karena banyaknya kubu yang ikut terlibat di dalam Witch Federation, maka kepemimpinan tertinggi tidak dipimpin oleh 1 orang, melainkan 3 orang. 3 orang itu diberi julukan Queen of Starfall, Alice, Queen of Chasing Sun, Natalia, dan Queen of Moonlight, Eleanor. Dan tak lama Roland menyadari ada salah satu orang di lukisan itu yang terasa tidak asing. Ya, dia adalah masternya Gracia di Dream World. Berpindah ke hutan belantara, di sana ada Lorgar yang sedang mencari buruan untuk melatih dirinya menjadi lebih kuat. Lalu terlihat monster hybrid lagi makan rusa. Lorgar yang bersiap untuk menghajarnya tertunda. Dia menyadari ada yang mendekat. Monster itu juga menyadari ada yang mendekat. Dan benar saja, itu adalah iblis jenis Mad Demon. Ada 2 orang. Monster yang menyadari kedatangan iblis langsung bertarung dengan mereka. Sedangkan Lorgar sebelumnya sudah mendapatkan peringatan harus mundur jika menjumpai para iblis ini. Tapi ya namanya otak-otot. Kesempatan emas untuk melawan mereka nih, pikirnya. Keberadaan Lorgar disadari oleh para iblis ini. Saat sudah berhasil mencaplok salah satu tangannya, iblis lainnya membunyikan trompet. Kelihatannya ini dia mau minta bantuan ya kan. Sebelum bantuan datang, Lorgar harus segera memburu para iblis ini. Setelah mencaplok salah satu tangan iblis, Lorgar melawan iblis yang lain. Tapi dia gak sadar kalau tangan iblis yang buntung itu udah tumbuh lagi. Regenerasi mereka sangatlah luar biasa. Akan tetapi pada akhirnya 2 iblis itu berhasil dihabisi. Belum sampai di situ, Lorgar mendengar ada rombongan yang mendekat. Dia langsung menuju tempat tinggi dan dia melihat hal yang sangat luar biasa. Berpindah ke suatu kapal, ternyata ini adalah rombongan dari Sleeping Island yang menuju ke Neverwinter. Sudah 1,5 bulan menempuh perjalanan laut dari Sleeping Island. Di sini ada Camilla Derry, salah satu wakilnya Tilly yang mengkoordinir migrasi dari Sleeping Island ke Neverwinter. Camilla ini nggak percaya sama bangsawan, ya walaupun dia juga mantan bangsawan sih. Tapi ya nggak baik juga kan menjustifikasi sifat seseorang hanya berdasarkan statusnya. Nggak semua bangsawan itu bangsak ya. Dia mungkin begini karena para penyihir juga diperlakukan sama sebelumnya. Penyihir adalah iblis, biasalah konspirasi gereja. Dan tak lama akhirnya sampai juga ke pelabuhan. Terlihat sudah banyak anak-anak memakai spanduk selamat datang kepada para penyihir baru. Ya walaupun anak-anak ini dibayar ya, tapi setidaknya harus membuat kedatangan mereka ke Neverwinter ini membekas gitu ya kan. Setelah mereka turun, Wendy langsung menyambutnya. Mereka pun diantar ke asrama yang khusus untuk orang Sleeping Island, sangat tinggi. Gedung ini juga bisa dibangun karena adanya Lotus. Berkat dia, maka nggak perlu menggunakan semacam pijakan untuk para pekerja. Tinggal naik turun ketinggian tanah aja untuk pijakan pekerja, selesai deh. Tak lupa juga ditawarin join Witch Union biar bisa kerja dan dapat gaji ya kan.
Singkat cerita, mereka semua ini diberikan sebuah form untuk diisi data diri. Ada beberapa yang gak terima, menurutnya ini gak ada faedahnya menyerahkan informasi tentang dirinya. Orang ini namanya Azima. Dia memprovokasi yang lain. Melihat ini, Ash dan Tilly kesal dan berdebat dengannya. Dan pada akhirnya dilerai oleh Scroll. Scroll menjelaskan manfaat mengisi ini. Tujuannya agar bisa mencari tahu keluarganya saat terpisah. Semua penyihir di Sleeping Island adalah pendatang dari berbagai wilayah di daratan utama. Pasti mereka terpisah dari keluarganya akibat tekanan gereja. Walaupun penyihir diincar gereja, tapi bukan berarti penduduk biasa aman. Mereka juga kena imbas perang dan menjadi pengungsi juga. Kebetulan di Neverwinter ada camp pengungsian yang menampung lebih dari 70% orang dari seluruh kerajaan Grey Castle. Bisa jadi ada kerabat mereka di antara pengungsi itu. Dan benar saja, ada seseorang yang mencari si rambut ungu. Orang itu adalah pamannya. Walaupun orang tuanya meninggal di jalan saat menuju Neverwinter, tapi setidaknya ada kerabatnya yang masih hidup. Mengisi form identitas bertujuan agar bisa dicari oleh kerabatnya yang masih hidup. Setelah penjelasan ini, Azima akhirnya menurut. Setelah mengurus para penyihir baru, mereka berdua mengobrol. Scroll menceritakan kemampuannya dalam mencari data, benar-benar seperti database. Sekaliannya nyari berdasarkan nomor ID-nya contohnya. Nanti langsung ketahuan deh track recordnya. Si Scroll ini adalah sejarah. Ya, bisa dibilang database juga sih. Sesampainya di kantor, ada laporan penyihir ditemukan dengan kondisi pingsan dan berlumuran darah. Dan benar saja, setelah dilihat ciri-cirinya itu adalah Lorgar. Lorgar ditemukan tidak sadarkan diri. Baru ditemukan jadi belum sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, polisi kota mendengar suara alarm bahaya. Ini adalah tingkat bahaya tertinggi, serangan musuh. Semua orang harus dievakuasi. Sementara memperketat pertahanan tembok di dalam ruangan rapat darurat dilakukan. Barov kesal dengan keputusan tiba-tiba ini, tapi apa boleh buat, penyebab alarm dibunyikan karena pengakuan Lorgar yang memperingati adanya iblis mendekat. Walaupun belum terlihat dari Neverwinter, Ash tahu persis kekuatan Lorgar seperti apa. Untuk menyebabkan luka seserius itu, setidaknya ada 10 iblis yang dilawannya. Terlihat juga Lorgar membawa peta. Kelihatannya itu adalah peta hutan belantara. Maka kesimpulannya ada sekelompok iblis di hutan belantara. Kabar ini harus diberitahukan ke Roland agar bisa memberikan keputusan terbaik. Penjagaan ketat dilakukan sampai seminggu kemudian. Walaupun sudah diperiksa dengan seksama, tapi belum ada terlihat tanda-tanda iblis mendekat. Dan singkat cerita, Lorgar setelah siuman, mereka langsung datang menjenguknya. Barov kelihatannya mau ikut tapi dilarang. Dasar pak tua, pengen lihat yang bening-bening dia. Di ruangannya, Lorgar terlihat masih sekarat karena Nana nggak ada, jadi masih belum sembuh. Lorgar menjelaskan apa yang dia lihat di sana. Para iblis ini menuju reruntuhan kota Takila dengan jumlah yang sangat luar biasa banyak. Dan ada berbagai macam jenisnya, mulai dari Mad Demon, Fearsome Demon, Demon terbang, dan yang paling creepy itu ada semacam Behemoth. Nggak tahu ini namanya apa, tapi tulang-tulang itu kayak founding Titannya Eren lah. Behemoth ini menancapkan dirinya ke tanah. Tabung-tabung merah yang menempel pun masuk ke dalam tanah. Akibatnya, tanah di sekelilingnya berubah warna seakan-akan nutrisinya diambil. Pada akhirnya, wilayah itu tertutup kabut merah dan para iblis tenggelam ke dalam tanah. Sedangkan luka Lorgar ini karena dia terlalu meremehkan musuh. Biasalah. Walaupun begitu, untungnya nih anak masih hidup ya kan. Coba kalau nekat pasti mati konyol tuh. Rapat pun dilanjutkan. Menurut para petinggi Witch Federation, Behemoth itu semacam metode untuk membangun camp. Nanti kabut merah yang akan menutupi area yang lebih besar. Walaupun para iblis ini belum berniat menyerang, tapi tindakan pencegahan harus segera dilakukan. Maka dari itu, menara pemantau harus dibangun di daerah yang agak jauh dari perbatasan. Menara itu sekalian dilengkapi dengan alat komunikasi wireless yang langsung terhubung dengan pusat komando. Dan segera, tim pembangun sudah siap menuju lokasi. Kembali ke Roland, dia masih memikirkan sosok yang dilihatnya sama dengan masternya Gracia di Dream World.
Sosok itu sepertinya hidup sangat lama sebelum terbentuknya Witch Federation. Tidak ada yang tahu beliau, bahkan Agatha dan Isabella pun tidak tahu menahu. Karena gambarnya tertempel di dinding, beliau pastilah orang yang terkenal dan berpengaruh. Sebenarnya siapakah sosok ini? Agar bisa menginvestigasinya, Roland harus pergi ke Dream World lagi. Di sana dia langsung menelpon Gracia. Setelah itu bersiap-siap dan pergi tanpa sarapan untuk menemui Gracia.